Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin melanjutkan presentasi yang kemarin ya, yang berjudul pengembangan dan pembentukan objek dua dimensi dengan OpenGL. Sebelum memulai, perkenalkan dulu nama saya Fikri Fadilah, dan nanti juga ada Ferry Febriansyah yang akan menjelaskan dalam presentasi kali ini. Lalu ada William Yonatan dan Rio Trianto Bire. Oke, di sini ada dua dimensi. Dua dimensi adalah perintah untuk membuat persegi dengan menggunakan GL Quad. Untuk membuat persegi, kita membutuhkan 4 titik yang telah dideklarasikan seperti program di atas dengan GL Vertex 3F. Sedangkan GL Color 3F adalah perintah untuk mewarnai persegi tersebut. Agar mendapatkan posisi yang sesuai dengan keinginan, maka kami menggunakan GL Rotated untuk memutar objek. Dalam hal ini, objek pertama tidak diputar atau dengan mendeklarasikan sudutnya sebesar 0 derajat dan mengubah posisi koordinat Z dengan memberi nilai minus 10 agar gambar seolah-olah ada di depan kita, seperti itu. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Rio Trianto Bire, NIM 190100023. Pembuatan objek. Di dalam OpenGL, pembuatan objek dilakukan dengan titik-titik 3 dimensi dengan mode GL Quartz. Maka otomatis setiap 4 titik digambar menjadi sebuah bidang segi 4. Sedangkan mode GL Lines, pada setiap 2 titik digambar menjadi sebuah garis. Di dalam tahap ini, setiap garis atau bidang juga dapat diatur warnanya. Fungsi yang digunakan adalah GL Color 3F. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry Febriansyah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang perbedaan antara OpenGL dan Direct. OpenGL ini dibatasi sesuai tujuan utama yang bekerja untuk aplikasi antarmuka pemrograman. Atau bisa disebut juga dengan Application Programming Interface. Sedangkan Application Programming Interface ini Direct juga mendukung beberapa fitur lain yang merupakan bagian dari aplikasi Programming Interface seperti suara, input, musik, jaringan, serta multimedia yang didukung olehnya. Direct adalah aplikasi pemrograman interface dari platform Microsoft, sedangkan OpenGL adalah open source dari pihak lain. Hal ini berarti membuat hardware serta mengembangkan sistem operasi, dapat membuat implementasi OpenGL secara bebas yang dapat menjadikan bagian dari sistem. Berikut adalah kelebihan dari OpenGL, yaitu lebih cepat daripada Direct. Mengapa lebih cepat? Karena OpenGL ini menawarkan kemudahan-kemudahan untuk menangani rangkaian proses yang tidak dapat dilakukan oleh si Direct ini. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya William Yonatan, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 190100004. Selanjutnya ada implementasi dan pembahasan. Dari contoh gambar di atas, dapat dilihat perkembangannya tahap demi tahap. Hasil objek dari gambar dua dimensi di atas menggunakan fungsi primitive drawing, hanya berupa garis-garis yang membentuk gambar sangat sederhana. Lalu objek yang memakai fungsi dua dimensi dapat dilihat perkembangannya, di mana kumpulan titik, garis, gambar yang memakai titik koordinat sumbu X dan Y dapat membentuk suatu gambar atau objek. Visualisasi dua dimensi real-time ini membutuhkan spesifikasi hardware dan software tertentu untuk bisa berjalan optimal. Meskipun OpenGL didukung oleh berbagai platform hardware dan software, dalam implementasi kali ini dikhususkan untuk pengguna dalam lingkungan platform x86 atau x32 bit. Kesimpulan dari materi ini adalah grafika komputer merupakan gambar atau grafik yang dihasilkan oleh komputer. Teknik-teknik yang dipelajari dalam grafik komputer adalah teknik bagaimana membuat atau menciptakan suatu gambar dengan menggunakan komputer. Salah satunya adalah teknik transformasi dua dimensi, yaitu suatu model atau bentuk atau teknik
memindahkan atau mengubah nilai posisi objek dalam sistem koordinat 2 dimensi. Pemindahan objek ini dapat diartikan sebagai pemindahan titik. Transformasi 2 dimensi ini mencakup proses translasi, penskalaan, rotasi, dan lain-lain. Dalam pembuatan gambar-gambar atau objek dengan menggunakan bahasa pemrograman visual C++, selain menggunakan keahlian dalam menguasai bahasa pemrograman, kita juga membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam pembuatan program objek agar tidak terdapat kesalahan atau error, sehingga program tersebut dapat dijalankan atau dieksekut dan gambar tersebut dapat ditampilkan hasilnya dengan baik. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dulu ya untuk presentasi kali ini. Mungkin masih banyak kekurangan sekali pada presentasi saat ini. Oke, kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.